Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang berdiri sekitar tahun 1293 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, seorang keturunan kerajaan Singasari, setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan dari dinasti Yuan. Setelah kemenangan tersebut, Raden Wijaya mendirikan Majapahit di wilayah Tarik, yang kini dikenal sebagai Trowulan, Jawa Timur. Majapahit merupakan kelanjutan dari kerajaan Singasari yang mengalami kehancuran akibat pemberontakan Jayakatwang, Adipati Kediri. Setelah Singasari runtuh, Raden Wijaya melarikan diri dan akhirnya mendapatkan dukungan dari pasukan Mongol untuk merebut kembali kekuasaan. Namun, setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik melawan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Setelah mendirikan Majapahit, Raden Wijaya memerintah dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Masa pemerintahannya diwarnai oleh berbagai pemberontakan dari para kerabat dan pejabat kerajaan, namun semua berhasil dipadamkan. Sepeninggalnya pada tahun 1309, takhta Majapahit diteruskan oleh putranya, Jayanegara. Jayanegara dikenal sebagai raja yang lemah dan tidak disukai rakyatnya karena kebijakan-kebijakan yang tidak adil. Pada tahun 1328, ia dibunuh oleh tabibnya sendiri, Tanca. Setelah kematiannya, takhta beralih kepada Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, yang merupakan putri Raden Wijaya. Di bawah pemerintahan Tribhuwana, Majapahit mulai berkembang pesat. Ia didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, seorang panglima perang yang ambisius dan bertekad menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, berjanji tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum berhasil menaklukkan seluruh Nusantara. Setelah Tribhuwana turun takhta pada tahun 1350, kekuasaan berpindah kepada putranya, Hayam Wuruk. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Nusantara, termasuk Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, hingga sebagian wilayah Filipina. Majapahit menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang makmur. Pelabuhan-pelabuhan Majapahit ramai oleh pedagang dari berbagai negara, seperti Cina, India, dan Arab. Sistem administrasi dan hukum juga semakin berkembang, menjadikan kerajaan ini salah satu yang paling maju di masanya. Namun, setelah kematian Gajah Mada pada tahun 1364 dan wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Perselisihan internal terkait suksesi takhta menyebabkan perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregrek. Perang Paregrek terjadi antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi, dua tokoh yang sama-sama mengklaim takhta. Konflik ini melemahkan Majapahit secara signifikan, baik dalam aspek militer maupun ekonomi. Pada abad ke-15, Majapahit semakin terdesak oleh pengaruh Islam yang berkembang pesat di pesisir utara Jawa. Banyak wilayah taklukan Majapahit yang mulai melepaskan diri dan beralih ke kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Malaka dan Kesultanan Demak. Selain itu, perdagangan yang sebelumnya dikuasai Majapahit mulai dikuasai oleh para pedagang Muslim. Hal ini menyebabkan kemunduran ekonomi Majapahit, yang semakin sulit mempertahankan kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Bre Kertabumi, sekitar tahun 1468, Majapahit semakin melemah akibat serangan dari kerajaan-kerajaan Islam. Pusat kerajaan mulai kehilangan kendali atas daerah-daerah sekitarnya. Akhirnya, sekitar tahun 1478, Majapahit runtuh setelah serangan dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Serangan ini menyebabkan jatuhnya ibu kota Majapahit dan berakhirnya kekuasaan Hindu-Buddha di Jawa. Beberapa bangsawan dan pengikut setia Majapahit melarikan diri ke Bali dan mempertahankan tradisi serta budaya Majapahit di sana. Oleh karena itu, pengaruh Majapahit masih terasa di Bali hingga saat ini. Meskipun telah runtuh, Majapahit tetap dikenang sebagai kerajaan yang pernah menyatukan Nusantara dan menjadi inspirasi bagi persatuan Indonesia. Banyak simbol Majapahit, seperti lambang Garuda, yang diadopsi dalam lambang negara Indonesia saat ini. Selain itu,
Kitab-kitab sastra dari zaman Majapahit seperti Nagara Kertagama, karya Empu Prapanca, dan Pararaton menjadi sumber sejarah penting yang memberikan gambaran tentang kejayaan kerajaan ini. Peninggalan arkeologis Majapahit, seperti candi-candi dan prasasti, masih bisa ditemukan di berbagai tempat, terutama di Trowulan, yang dahulu merupakan ibu kota kerajaan. Majapahit juga meninggalkan warisan budaya yang kaya, termasuk seni arsitektur, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai persatuan yang masih relevan hingga kini. Sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, Majapahit tetap menjadi simbol kejayaan dan kebanggaan bangsa, serta menginspirasi generasi penerus untuk menjaga persatuan dan keberagaman.